Halo teman-teman semua, selamat datang dan selamat bergabung di channel kami. Terima kasih karena sudah mau mampir dan mohon dukungannya berupa subscribe dan like-nya ya. Meskipun karya kami di sini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu kami mengharapkan dukungan dari teman-teman semua untuk perkembangan channel ini di masa depan. Baik, nggak usah lama-lama lagi, langsung saja. Kali ini saya akan membawakan alur dari sebuah anime yang berjudul Muscle, yaitu singkatan dari Magic and Muscle. Di awal cerita, kita diperlihatkan suatu alam yang dinamakan alam sihir. Disebut demikian karena di dunia ini dipenuhi dengan sihir, dan orang-orang menjalani keseharian mereka dengan menggunakan sihir. Contohnya seperti terbang menggunakan sapu, mengangkat benda berat, bahkan menciptakan sesuatu. Sihir sendiri dipercaya merupakan anugerah dari Tuhan, dan kemampuan sihir seseorang menentukan status sosialnya di mata masyarakat. Jauh di dalam hutan, kita diperlihatkan dua ekor rusa yang terkejut melihat seseorang yang sedang latihan angkat beban secara ekstrim sambil makan kue sus. Tidak jauh dari situ ada seorang kakek yang sedang ngeteh dan santuy di rumahnya. Dia bernama Regro Burndead. Si kakek ini ceritanya sering stres karena melihat anaknya yang selalu lupa caranya membuka pintu dan malah menghancurkannya. Dan ternyata anak kakek ini rupanya adalah si Mas-Mas yang latihan angkat beban di hutan tadi, yang bernama Mas Burndead. Nggak salah dong kalau di awal tadi saya menyebutnya dengan Mas-Mas. Di sini ceritanya mereka itu bapak dan anak, tapi karena bapaknya sudah ketuaan, jadi dipanggil kakek oleh si anak. Tak lama berselang si kakek pamit karena ingin keluar sebentar dan dia berpesan kepada Mas untuk menjaga rumah dan mengingatkannya agar tidak pergi ke kota selama si kakek tidak berada di rumah. Bukannya menuruti perkataan si kakek, Mas malah pergi ke kota setelah melihat iklan kue sus kesukaannya. Dan tentunya karena dia juga merasa lapar. Sesampainya di kota, lebih tepatnya di depan toko kue sus, karena terlalu bersemangat, uang benggol yang digenggam Mas pun sampai peot dan membuat penjual kue sus kaget. Dan yang membuat penjual lebih kaget lagi adalah saat Mas dengan gampangnya mengembalikan uang tersebut ke bentuk semula, tanpa kesusahan sedikit pun. Setelah membeli kue sus, tiba-tiba penutup kepala Mas tertiup angin, dan semua orang terkejut karena mereka tidak melihat adanya tanda berbentuk garis di wajah Mas. Scan pun beralih di kantor kepolisian sihir di mana ada seorang kepala polisi yang sedang menyiksa penjahat karena ketahuan mencuri. Tiba-tiba dia mendapat laporan bahwa ada seorang pemuda yang tidak memiliki tanda di wajahnya sedang berkeliaran di kota. Lalu ketika Mas sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya, dia tidak sengaja menabrak dan mengotori seragam seorang petugas polisi sihir. Karena si petugas marah dan ngoceh terus, Mas pun berniat untuk minta maaf dan berniat untuk mencuci seragam petugas tersebut, tetapi malah merobeknya. Ya iyalah sobek, cara mintanya pun kayak gitu. Lalu datanglah kepala polisi sihir yang bernama Brad Choliman. Dia menghampiri mereka berdua untuk menanyakan apa yang terjadi. Dan tiba-tiba datanglah si kakek yang langsung membawa Mas pergi sebelum terjadi keributan yang lebih besar. Kepala polisi ini pun tidak tinggal diam. Dia pun langsung menciptakan seekor burung untuk mengikuti Mas dan melacak keberadaan Mas dan si kakek. Sesampainya di rumah,
Mas pun dimarahi oleh si kakek, dan sebagai hukuman, dia harus nge-gym lagi di hutan, mengulangi latihan yang dilakukannya di awal cerita tadi. Tidak lama berselang, datanglah si kepala polisi bersama dua bawahannya. Kita sebut saja kepala polisi ini dengan Pak Brad. Di hutan terlihat Mas yang sedang nge-gym sampai membuat seekor tupai ketakutan. Di awal tadi ada rusa yang ketakutan dan sekarang kita lihat tupai cuy yang ketakutan. Di sini dia sudah selesai nge-gym ekstrim hanya dalam waktu 5 menit. Kebayang tuh gimana kuatnya si Mas ini. Sesampainya di rumah, Mas pun berhenti di depan pintu rumahnya karena mendengar suara si kakek yang diinterogasi sambil disiksa agar dia mau menyerahkan Mas. Di sini Pak Brad kepala polisi ini mengatakan bahwa di dunia yang penuh sihir ini orang yang tidak memiliki tanda di wajahnya alias tidak bisa menggunakan sihir harus segera disingkirkan karena mereka tidak punya hak sama sekali, bahkan tidak mempunyai hak untuk hidup. Saat si kakek terus disiksa inilah kita diperlihatkan masa lalunya yang terlahir dengan sihir yang sangat lemah dan selalu gagal dalam segala hal. Karena sudah putus asa dan ingin bunuh diri untuk mengakhiri semuanya, saat itulah si kakek menemukan Mas ketika bayi. Dia ini dibuang oleh orang tuanya karena terlahir tanpa tanda di wajahnya. Setelah mendengar semuanya, Mas pun gregetan dan langsung menghajar dua anak buah si kepala polisi ini. Ketika tersisa si kepala polisi, Mas pun menangkis semua serangannya. Tentunya dengan cara yang sangat mudah dan terbilang kocak. Dan saat Pak Brad si kepala polisi ini akan mengeluarkan serangan pamungkasnya, Mas pun meminjam tongkat sihir si kakek dan melakukan serangan berupa lempar lembing dengan menggunakan tongkat tersebut, yang membuat semua orang terkejut, terutama si kepala polisi yang langsung kena mental. Kemudian tiba-tiba si kepala polisi menawarkan Mas untuk menjadi seorang visioner suci, dengan cara masuk ke sebuah akademi sihir agar keberadaannya diakui dan dapat hidup tenang dengan si kakek. Tanpa pikir panjang, Mas pun menerima tawaran tersebut. Tibalah hari ujian masuk di Akademi Sihir Easton, di mana hanya orang-orang dengan kemampuan bakat sihir yang hebat saja yang bisa masuk. Dan Mas yang tidak dapat menggunakan sihir sedikit pun akan mengikuti ujian masuk tersebut. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang guru penguji yang bernama Claude Lucci. Baru saja memantau para peserta ujian, dia sudah dikagetkan dengan Mas yang sedang latihan angkat beban. Dan lebih kaget lagi saat melihat Mas atraksi duduk tanpa kursi sambil membaca buku fitness, bukannya membaca buku tentang sihir yang akan segera diujiankan. Pak Guru Lucci pun lalu dibuat jengkel oleh Mas karena saat peserta ujian lain kagum dan memujinya, hanya Mas saja yang mengejeknya. Lalu ujian pertama pun dimulai. Para peserta diharuskan untuk menghentikan tulisan yang bergerak dan menyusunnya dengan benar dengan menggunakan sihir. Mas yang tidak bisa menggunakan sihir pun meminta tulisan tersebut untuk berhenti. Dan dengan sedikit gertakan, cara itu pun berhasil. Begitu juga dengan ujian-ujian selanjutnya, Mas secara tidak terduga berhasil menyelesaikannya, yang pastinya membuat semua orang tercengang dan terkejut. Ujian selanjutnya pun dimulai.
Para peserta harus menyelesaikan rintangan yang berupa labirin dan mencapai garis finish dalam waktu 30 menit. Di sini, Mas bertemu dengan peserta wanita yang bernama Lemon Irvin. Dia ingin bekerja sama dengan Mas dan mengatakan bahwa akan lebih cepat dan efisien jika mereka menyelesaikan labirin sebagai tim. Dan setelah disurvei membuktikan, ternyata si Lemon ini hanyalah seonggok beban keluarga. Bukannya membantu, dia hanya menghambat untuk Mas. Saat Mas mengajaknya untuk segera bergegas, disinilah Lemon menciptakan belenggu di kaki dan tangan Mas agar dia tidak dapat mencapai garis finish. Namun, Mas yang sangat strong ini langsung bangkit dan melepaskan belenggu. Dan kemudian langsung meninggalkan Lemon untuk segera mencapai garis finish. Setelah Mas pergi, Lemon pun dihampiri seekor monster labirin. Sadar dirinya tidak mampu berbuat apa-apa, Lemon pun hanya bisa pasrah berserah diri karena menganggap ini adalah hukuman karena sudah mencoba menipu Mas. Di saat inilah Mas kembali untuk menyelamatkan Lemon dan membawanya ke garis finish dengan menjebol tembok. Para peserta lainnya pun tidak terima dan menyoroki Mas untuk pulang saja. Alhasil, Lemon pun angkat bicara dan mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia ditugaskan Pak Guru Lucci untuk menghambat Mas mencapai garis finish agar dia gagal dalam ujian. Bukannya menyesali perbuatannya, Pak Guru Lucci yang jabingan ini malah berniat menyerang dan menggagalkan Mas dan Lemon. Spontan, Mas pun langsung mematahkan tongkat sihir milik Pak Lucci. Kemudian kepala sekolah pun datang untuk menenangkan suasana dan mengambil alih ujian wawancara terakhir untuk para peserta. Dia juga akan menghukum Pak Lucci saat ujian ini berakhir. Mas pun menjadi peserta pertama yang akan diuji. Dia pun ditanyai oleh kepala sekolah tentang alasan kenapa dia menyelamatkan peserta lain. Dan Mas hanya menjawab, jika dia tidak melakukannya, maka dia akan menyesal nantinya. Kepala sekolah pun tertarik dengan jawaban Mas dan berniat menguji tekadnya. Dia pun mengeluarkan sihir yang sangat kuat dan menjadikan jiwa si kakek Mas sebagai tumbal. Mas pun langsung meninju sihir tersebut. Dan karena tidak berhasil, dia pun langsung menahannya dengan kedua tangan dan mengajak kepala sekolah untuk adu ketahanan. Pak Kepala Sekolah pun mengakui tekad dan kemampuan Mas dan menyatakan Mas lulus dan diterima di Akademi Sihir Easton. Tibalah di hari pertama Mas bersekolah. Di dalam kelas saat sang guru mengajari cara membuka gembok dengan sihir, Mas malah merusaknya. Dan si guru pun naik pitam. Di sini terlihat murid berambut belang yang mencoba menjauhi orang seperti Mas karena dianggap aneh. Dia bernama Finn Ames dan malah berakhir dengan menjadi teman sekamar bagi Mas.